Bab 771 Tunggu aku. Pemuda berbicara dengan hati-hati sembari mengamati ekspresi John. Dia takut salah bicara dan dimarahi John. Namun, setelah mendengar perkataan ini, John malah sangat tenang. Kudengar pengembang kompleks Sea Garden punya sedikit hubungan dengan grup global. Tanya John dengan nada datar. Grup global yang merupakan perusahaan internasional ini tentunya pernah didengar oleh orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Sepertinya begitu, tapi pengembang itu sendiri punya kekuasaan yang sangat tinggi. Jawab pemuda. Setelah mendengarnya, John semakin merasa kesal. Jangankan grup global, bahkan pengembang kompleks Sea Garden juga tidak bisa disinggung sembarangan oleh mereka. Namun, John tidak ingin menunggu lagi, dia ingin Wano mendapat hukumannya sekarang juga. Namun, sekarang malah dihalangi oleh sebuah kompleks, tentunya John merasa tidak rela. Sekarang John seolah-olah memendam kobaran api yang perlu dilampiaskan agar bisa merasa puas. Tidak bisa! Aku tidak bisa bersabar lagi! Wano bersembunyi di dalam kompleks, kalau begitu, kita serang orang di sampingnya. Pemilik pusat kebugaran Staple Lawn adalah temannya, kan? Cari orang untuk membuat keributan di pusat kebugaran Staple Lawn? Sialan! Sebaiknya bisa memancing Wano keluar. Kalau tidak bisa memancingnya keluar, kalian peringatkan pemilik pusat kebugaran Staple Lawn untuk menjauhi Wano? Ujar John setelah berpikir sejenak. Kekuasaan yang dekat dengan Valentino adalah Rice Real Estate dan pusat kebugaran Staple Lawn. Tentunya John tidak berani melawan perusahaan besar yang memiliki aset triliunan seperti Rice Real Estate. Namun, dia masih sanggup untuk menaklukkan sebuah pusat kebugaran. Kak John, apakah kakak yakin ingin bertindak seperti ini? Tanya pemuda dengan ragu. Jangan omong kosong. Harus bertindak seperti ini. Pergi sekarang juga. Bawa anak buah sebanyak mungkin. Aku akan mengatur orang atas, kalian cukup menyerang saja. Sialan. Aku ingin semua orang tahu seperti apa konsekuensinya kalau terlalu dekat dengan Wano. Aku ingin semua orang tahu seperti apa konsekuensinya kalau bertentangan denganku. John meminum segelas wine, warna merah wine yang tertinggal di sela giginya membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Baik, Tuan Muda John. Pemuda itu tidak berani banyak berbicara lagi. Dia segera memberi hormat dan pamit. Setelah pulang ke rumah, Valentino langsung membuka laptopnya. Dia mulai menganalisis situasi dan kekuatannya saat ini di kota Vero. Perkembangan dan perluasan grup Frames sangat cepat. Bahkan Valentino juga tidak menduganya. Perlu diakui, Reese sangat cerdas. Intelijen dan ditambah dengan kekuasaan dari Diska. Tiga kekuatan ini berkumpul bersama dan memberikan dukungan yang kuat bagi grup Frames. Pada saat ini, Kasman dan yang lainnya sudah mulai menjalankan perintah Valentino. Mereka mengganti nama dan mulai memasuki berbagai tempat di distrik Haven. Valentino pernah memberitahukan mereka bahwa mereka boleh menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan mereka di kota Vero. Asal tidak melakukan perbuatan yang tercela dan menyakiti orang tidak bersalah, tindakan lainnya boleh dilakukan dengan bebas. Jadi, Kasman dan Reese tidak merasa terkekang ketika bertindak. Dalam kondisi seperti ini, tentunya akan mempercepat laju perluasan. Distrik Haven hanya langkah pertama. Hanya dengan berdiri stabil di distrik Haven, mereka baru bisa memikirkan cara untuk memperluas ke tempat lain. Namun, bagi Valentino, distrik Haven sudah cukup. Untuk sementara, dia tidak berencana untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah lain. Dia ingin memanfaatkan beberapa waktu ini untuk menaklukkan distrik Haven, kemudian bergabung dengan Hendrik untuk kembali ke kota Neo. Karena berdasarkan kekuatan yang ada sekarang, perlu waktu yang sangat lama untuk menaklukkan seluruh kota Vero. Namun, situasi di kota Neo berubah sangat cepat, Valentino tidak punya banyak waktu untuk berkembang. Hal terpenting adalah, Valentino senantiasa mengingat bahwa ada seorang wanita yang menunggunya di kota Neo. Dia adalah wanita yang tidak meninggalkan Valentino meskipun Valentino menjadi seorang idiot. Semalam Valentino menghubungi Hendrik lagi. Valentino mengungkit pada Hendrik soal berteman dengan Reese. Setelah merenung sejenak, Hendrik hanya membalas dengan singkat, teman menjadi musuh, lebih menakutkan daripada musuh. Musuh menjadi teman, lebih bisa diandalkan daripada teman. Valentino paham dengan maksud mendalam dari Hendrik, jadi dia sangat mempercayai Reese. Dari penjelasan Hendrik, Valentino sudah mengetahui situasi kota Neo secara garis besar. Karena sekarang Hendrik sedang dikurung, jadi dia tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Dia hanya bisa memanfaatkan sedikit kesempatan untuk menghubungi dunia luar dengan penuh ketakutan. Kabar yang bisa didapatkannya sangat sedikit. Namun, Hendrik tetap berusaha untuk memberitahukan Valentino dua hal yang paling dipedulikan Valentino. Hal pertama adalah tentang Angel. Saat ini Angel dan Jenny sudah tinggal penthouse di Villa Cloud. Grup Global juga mengutus puluhan satpam untuk berjaga di sepanjang perjalanan menuju Villa Cloud. Grup Global tidak mengatakan apapun, tetapi sikap yang ditunjukkannya sudah sangat jelas. Valentino mengingat kebaikannya ini. Jackson sangat membantu Valentino. Setelah mengetahui kondisi Angel saat ini, Valentino merasa agak tenang. Valentino sangat memahami sifat Nick, jadi sebelumnya dia sangat khawatir Nick akan menyerang Angel. Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, untuk sementara Angel tidak ada bahaya. Jadi, Valentino jauh lebih tenang dan bisa lebih fokus untuk mengembangkan grup Frames. Hal kedua, juga merupakan hal yang sangat dipedulikan oleh Valentino. Semua anggota asosiasi Valentino Empire juga sedang mengembangkan kekuatan mereka. Di antaranya, Chris paling berkuasa,
dia memiliki banyak master bela diri dan sangat berkuasa di satu wilayah. Memang agak tidak realistis kalau ingin membawa semua anggota Kris kembali ke negara Nagun, tetapi seharusnya tidak masalah kalau membawa sedikit. Semua ini adalah kekuatan. Semuanya membuat Valentino sangat bersemangat. Semua peristiwa menandakan bahwa tidak lama lagi Valentino sudah bisa kembali ke kota Neo. Berdasarkan kekuatan Valentino saat ini, seharusnya tidak sulit untuk menaklukkan seluruh kota Neo. Kalau bukan karena ada keluarga Wijaya di balik Nick, sekarang Valentino sudah bisa menyerangnya. Valentino bersabar karena mempertimbangkan Timothy dan orang di sampingnya. Valentino bisa saja memilih untuk tidak kembali ke kota Neo untuk sementara. Namun, begitu dia kembali, dia harus bertindak cepat untuk menaklukkan kota Neo, kemudian membawa orang ke wilayah selatan untuk menaklukkan keluarga Wijaya di kota Kamar. Angel, tunggu aku. Sebentar lagi aku akan pulang. Valentino memegang sebatang rokok sambil mengetik di laptop. Pada pukul 6 sore, di pusat kebugaran Skatepalm. Danu baru selesai menyelesaikan urusannya dan berjalan keluar. Bem, 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 bem. Pada saat ini, terdengar suara mesin yang keras, kemudian tampak belasan mobil dengan plat yang ditutupi melaju mendekati Danu. Bab 772 hancurkan. Belasan mobil langsung mengerem tiba-tiba secara bersamaan dan berhenti di depan pusat kebugaran Skatepalm yang akhirnya menghambat pintu masuk. Danu langsung waspada dan refleks mundur beberapa langkah. Bang! Bang! Pintu mobil dibuka dan pemuda-pemuda yang berpakaian heboh pun turun sambil membawa sesuatu di tangan mereka. Dari setiap mobil, turun 4 orang per mobil, totalnya kira-kira hampir 50 orang. Mereka semua membawa pisau, pistol dan tongkat, ekspresi mereka terlihat sangat galak. Orang-orang dari toko dan juga pejalan kaki di sekitar langsung berjalan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sialan! Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian semua kembali ke tempat masing-masing. Salah seorang pemuda yang terlihat seperti ketua memegang sebuah tongkat dan menunjuk orang-orang itu sambil marah-marah. Orang-orang itu pun ketakutan dan langsung kembali ke toko masing-masing. Melihat adegan ini, Danu tidak sempat berpikir terlalu panjang, dia langsung berbalik dan hendak berjalan masuk. Sial! Yang di situ, berhenti! Ketua berandal itu berteriak lalu membawa para bawahannya menghampiri Danu. Mendengar teriakan itu, Danu tidak hanya tidak melambat, dia malah mempercepat langkahnya. Ketika menghadapi 50 pemuda yang sudah dibayar ini, kalau dia tidak lari, namanya bodoh, bukan berani. Sialan! Kamu tidak dengar apa kataku? Hajar dia! Seru ketua itu. Kemudian, dia membawa puluhan bawahannya menerjang ke arah Danu. Ketika sekumpulan orang yang membawa senjata itu berlari, terdengar suara derap kaki yang berantakan. Danu segera masuk ke dalam pusat kebugaran dan melempar tas yang dia bawa. Lalu, dia langsung menarik pintu besinya dan menutup pintu kaca di bagian dalam. Seiring dengan suara brak, pintu besi pun tertutup. Saat ini, di dalam pusat kebugaran ada belasan anggota kebugaran yang sedang melihat ke arah Danu dengan tatapan kaget. Danu juga melihat mereka. Tapi sebelum dia sempat menjelaskan, terdengar suara pintu besi dipukul dengan sekuat tenaga. Presidir Danu, apa yang terjadi? Pegawai pusat kebugaran sontak berjalan menghampiri Danu dengan wajah bingung. Danu hanya memasang ekspresi serius tanpa menjawab pertanyaan pegawai itu. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Kasman lalu langsung mencoba menghubunginya. Brak! Bruk! Pintu besi sudah ditendang sampai berubah bentuk. Bagian kuncinya juga sudah ditarik sampai lepas. Kemudian, sekelompok orang langsung menerjang masuk. Pintu kaca di bagian dalam sama sekali tidak bisa menghentikan puluhan orang ini. Ketika tongkat besi dipukul ke pintu kaca itu langsung hancur berkeping-keping. Puluhan berandal yang seperti serigala itu langsung berlari masuk ke dalam pusat kebugaran. Para anggota di dalam, 8 pelatih pribadi dan para pegawai juga membeku melihat adegan ini. Menghadapi pemuda-pemuda ini, jangankan turun tangan, mereka bahkan tidak berani bernapas. Kalian mau apa? Seru Danu dengan nada dingin sambil meletakkan ponselnya. Kasman tidak menerima panggilannya. Mau apa? Tentu saja menghajarmu. Ketua berandal itu malas berbicara panjang lebar, dia langsung mengayunkan tongkat besinya ke meja resepsionis. Brak! Perang! 2 komputer yang ada di meja resepsionis pun hancur karena pukulan ini. Ha! Puluhan berandal itu seketika tertawa terbahak-bahak, mereka terlihat seperti orang gila. Danu menyipitkan matanya dan menyadari bahwa orang-orang ini sama sekali tidak berencana untuk berdiskusi. Kalau begitu, berarti orang-orang ini datang untuk balas dendam. Pengusaha yang bekerja di bidang yang sama pasti akan jadi musuh. Jangan-jangan berandal-berandal ini dibayar oleh pusat kebugaran sebelah. Sialan! Hancurkan semuanya! Kalau ada yang berani menghentikan kita, hajar orang itu juga. Ketua berandal itu tertawa terbahak-bahak, lalu mulai memimpin semua bawahannya untuk menghancurkan seluruh pusat kebugaran. Mereka sangat arogan, sama sekali tidak peduli dengan hukum. Brak! Perang! Lampu, alat-alat olahraga dan hiasan-hiasan ruangan dihancurkan semuanya. Salah seorang pemuda bahkan langsung naik ke salah satu alat olahraga, lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan memukul lampu gantung yang ada di tengah. Perang! Lampu gantung itu langsung hancur berkeping-keping dan jatuh berserak di atas lantai.
Belasan anggota sangat ketakutan. Mereka langsung pergi ke sudut ruangan, tidak berani bersuara. Sedangkan Danu hanya berdiri diam di tempat melihat semua ini. Melihat pusat kebugaran yang dia bangun dengan susah payah ini dihancurkan begitu saja, bisa dibayangkan seberapa besar amarah yang ada di hati Danu. Pusat kebugaran ini tidak hanya sarana untuk mendapatkan penghasilan bagi Danu. Pusat kebugaran ini, dia bangun khusus untuk Valentino. Karena pusat kebugaran ini juga, dia bisa bertemu dengan Valentino. Namun sekarang, tempat ini dihancurkan sesuka hati oleh orang lain. Danu mana mungkin tidak marah. Dia pun mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Akan tetapi, pria bijaksana tidak akan menambah kerugian. Dia tidak bisa melawan puluhan pemuda ini sendirian. Ada pegawai yang juga merasa sangat marah, dia segera berteriak. Presdir Danu! Presdir Danu! Danu hanya mengibaskan tangannya tanpa menoleh, mengisyaratkan mereka untuk jangan banyak bicara. Akan tetapi, tetap ada pelatih yang tidak bisa menahan amarahnya dan langsung mendorong salah satu pemuda. Sialan! Aku sudah menunggumu bertindak dari tadi. Kalian semua sudah lihat, kan? Bukan aku yang memukul duluan. Sekarang, aku sudah bisa dianggap sedang mempertahankan diri. Pemuda itu sontak tertawa dan memukul pelatih yang mendorongnya tadi. 7-8 pemuda lainnya juga datang dan menghajar pelatih itu. Hentikan! Ekspresi Danu sangat dingin, dia langsung menerjang ke kerumunan orang itu. Dia masih bisa tahan kalau barang-barangnya dihancurkan, tapi kalau sampai menyentuh bawahannya, dia tidak akan menahan diri lagi. Sialan! Kamu berani menghalangiku. Kamu juga akan kupukul. Para pemuda ini seakan-akan memang menunggu kesempatan untuk memperbesar keributan ini. Melihat Danu hendak menghentikan mereka, puluhan pemuda yang lainnya langsung mengepung Danu dan mulai menghajarnya. Melihat pertengkaran tidak bisa dihindari lagi, Danu juga tidak menahan diri lagi. Dia mulai menyerang balik. Akan tetapi, kalaupun Valentino ada di sini, dia juga tidak akan bisa melawan orang sebanyak ini, apalagi Danu. Baru saja Danu menjatuhkan 3 berandal. Dia sudah terkapar di lantai karena dihajar puluhan orang. Bu! 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 Pukulan-pukulan yang liar dan kuat membuat Danu sama sekali tidak bisa melawan. Akan tetapi, Danu menggertakkan giginya dan melindungi kepalanya dengan kedua lengannya. Dia sama sekali tidak berteriak, juga tidak meminta ampun. Setelah 2 menit, ketua berandal itu bersiul lalu membawa semua bawahannya pergi. Meskipun John sudah memberitahu bagian pemerintahan, tapi mereka juga tidak berani terlalu melewati batas. Sebelum pergi, ketua dari para pemuda itu melihat ke sekeliling. Setelah melihat tidak ada kamera yang merekam, dia baru pergi dengan tenang. Kamu adalah pemilik pusat kebugaran ini, kan? Ada orang yang menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Jauh Wileno Wijaya, kalau tidak, lain kali aku akan memukulmu sampai mati. Setelah itu, para pemuda itu segera pergi. Keadaan di dalam pusat kebugaran sangat berantakan. Belasan anggota pusat kebugaran juga langsung pergi. Ada yang memapah Danu dan pelatih tadi berdiri, mereka berdua terluka lumayan parah. Akan tetapi, untungnya Danu melindungi bagian kepalanya. Kalau tidak, pasti dia akan langsung kehilangan kesadaran. Namun, meski begitu, banyak luka di bagian tubuhnya yang lain. Selesai. Danu tersentak karena rasa sakit yang luar biasa itu, tapi dia berusaha menahan sakit. Presdir Danu, kita harus lapor polisi. Teriak salah satu pegawai. Kalian jangan ikut campur dalam masalah ini, kita pergi ke rumah sakit dulu. Danu mengibaskan tangannya, lalu bersiap-siap pergi ke rumah sakit bersama pelatih tadi. Bab 773 menyembunyikan kemampuan. Orang-orang ini berani datang sesuka hati pasti karena sudah melakukan semua persiapan. Pihak kepolisian mungkin bahkan tidak bisa ikut campur dengan masalah di dunia mafia seperti ini. Di perjalanan menuju rumah sakit, Danu menerima panggilan dari Kasman. Danu, ada apa? Tadi aku tidak membawa ponselku. Tanya Kasman. Danu tidak menyalahkan Kasman. Orang-orang tadi datang cepat, pergi juga cepat. Kalaupun Kasman ingin datang membantu, juga tidak sempat. Danu duduk di dalam mobil sambil menahan rasa sakit, dia pun menceritakan kejadian tadi kepada Kasman. Sialan! Coba kamu selidiki ini ulah siapa? Aku akan musnahkan mereka sekarang juga. Ujar Kasman, dia terdengar sangat marah. Danu langsung menolak. Tidak boleh. Kak Valentino sudah bilang, sekarang kita seharusnya mengembangkan usaha kita dengan tenang. Aku juga setuju dengan pemikirannya. Jadi, kita tidak boleh membuat keributan, juga tidak boleh membuat musuh kita mewaspadai kita. Kita jangan ungkit masalah ini dulu untuk sementara waktu. Nanti setelah urusan Kak Valentino selesai, kita baru cari mereka. Jelas Danu. Setelah mendengar penjelasan Danu, Kasman terdiam sejenak lalu berseru. Sialan! Kalau begitu, kamu sia-sia saja dipukuli orang? Meskipun dia tahu, Danu takut masalahnya ini akan membuat rencana Valentino berantakan, Kasman tetap tidak bisa diam saja. Tidak apa-apa, jangan beritahu Kak Valentino dulu, aku punya rencanaku sendiri. Ujar Danu sambil mengernyit. Tidak bisa, kita tidak boleh diam saja. Mereka berani ke sana sekali, pasti akan ada kedua kalinya. Memangnya kamu mau menahan diri setiap kali? Ujar Kasman tetap bersikeras. Kak Kasman, ketika kemampuan kita tidak mengizinkan kita berdiri, kita harus berkembang sambil jongkok untuk sementara waktu.
Ini namanya menyembunyikan kemampuan dan menahan diri demi tujuan yang lebih besar. Memilih bersabar tidaklah memalukan. Ketika kita mau meninju seseorang sekuat tenaga, kita juga harus menarik tangan kita ke belakang dulu. Tidak usah dibicarakan lagi. Untuk masalah ini, kamu harus mendengarkan perintahku. Setelah selesai bicara, Danu langsung mengakhiri panggilan. Dia tahu, kalau sampai Valentino tahu tentang hal ini, Valentino pasti akan membantunya balas dendam. Akan tetapi, demi tidak mengganggu rencana Valentino, Danu terpaksa menelan ketidakadilan ini dan menahan emosinya. Demi Valentino, Kasman dan yang lainnya saja rela mengeluarkan chip mikro dari lengan mereka menggunakan pisau. Dia yang hanya dipukuli beberapa kali saja sama sekali bukan apa-apa. Di kompleks Sikarden. Saat ini, Valentino sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada pusat kebugaran Stapleton. Setelah menyelesaikan urusannya saat ini, Valentino pun mengganti pakaiannya, bersiap-siap pergi berpartisipasi dalam acara festival barang antik bersama Rhys. Setelah bertemu dengan Rhys, mereka langsung menuju ke pinggiran kota Vero. Saat ini, di bagian selatan kota Vero, sebuah kapal pesiar yang sangat besar sudah berhenti di tepi dermaga. Kapal pesiar yang beratnya ribuan ton ini memiliki 3 tingkat, ukurannya sangat besar. Bagian yang terendam air sangat banyak, kelihatannya kapal ini sangat berat. Sekarang pukul 10 malam, seluruh kota Vero sudah diselimuti kegelapan malam. Akan tetapi, penerangan di pelabuhan malam ini sangat terang. Cahaya sejumlah besar lampu ditambah dengan lampu di dermaga menerangi sekitarnya seakan-akan di tempat ini hari masih siang. Di tepi dermaga, ada banyak mobil yang diparkirkan. Di sini, mobil seharga ratusan juta dianggap mobil murahan. Semua mobil di sini minimal seharga miliaran, bahkan ada yang puluhan miliar. Pengusaha-pengusaha yang berpakaian mewah dan memiliki aura bermartabat masing-masing di antara seorang penerima tamu ke arah kapal pesiar. Bisa dibilang, Asosiasi Barang Antik Kota Vero memiliki sumber keuangan dan relasi yang sungguh kuat. Dengar-dengar, mereka sudah memperluas usaha mereka ke berbagai tempat melalui jalur laut, bahkan sudah mencapai daerah otonom serta. Kalau tidak ada kekayaan dan dukungan yang besar, mereka juga tidak mungkin bisa memiliki kapal pesiar sebesar dan semewah ini. Acara festival barang antik hari ini akan diadakan di kapal pesiar ini. Karena bagaimanapun juga, barang antik juga berada di dalam jangkauan hukum. Jadi, untuk menghindari masalah, kapal pesiar ini nantinya akan perlahan-lahan berlayar meninggalkan dermaga, lalu acara kali ini akan diadakan di atas laut. Ketika Valentino dan Rhys tiba, kapal pesiar ini sudah penuh dengan orang-orang. Valentino agak terkejut, bukankah katanya hanya orang-orang yang berkuasa dan sukses baru bisa menghadiri acara ini? Di kota Vero ada begitu banyak orang berkuasa dan sukses? Tanya Valentino dengan nada terkejut. Tuan Valentino, di sini selain orang-orang penting, seharusnya juga ada teman dan saudara orang-orang penting itu. Acara festival barang antik seperti ini tentu saja juga memerlukan penonton, jadi pihak penyelenggara pasti akan memberikan orang-orang penting itu undangan lebih. Rhys juga baru pertama kali menghadiri acara seperti ini, jadi dia juga hanya bisa menebak. Valentino pun mengangguk dan tidak berbicara lagi. Setelah mengeluarkan undangan, mereka langsung disambut seorang wanita cantik yang memakai congsam dengan belahan di kaki. Wanita itu membawa mereka berdua naik ke kapal pesiar dengan penuh hormat. Ketika berdiri di geladak kapal dan melihat pemandangan laut di depannya, Valentino tiba-tiba menyadari sesuatu. Keluarga Wijaya di kota Kamar tentu saja juga punya kapal pesiar mewah pribadi. Sedangkan Valentino sudah bertahun-tahun tidak berdiri di tempat seperti ini. Ketika masih kecil, dia sering naik ke kapal untuk bermain petak umpet bersama Caroline. Setelah meninggalkan keluarga Wijaya, dia mana mungkin bisa melihat hal seperti ini lagi. Kira-kira bagaimana kabar si Caroline itu sekarang? Valentino pun menghela napas, lalu berjalan masuk ke bagian dalam kapal. Interior di bagian dalam sangatlah mewah. Kapal ini berbeda dengan kapal penumpang. Fungsi utama kapal penumpang adalah transportasi, jadi interior bagian dalamnya dipenuhi dengan kursi. Sedangkan kapal pesiar dibuat seperti sebuah villa pribadi. Di dalamnya penuh dengan berbagai macam fasilitas, seperti sebuah rumah mewah. Kalau bukan karena terkadang bisa bergoyang karena ombak, orang-orang pasti akan merasa mereka sedang berada di sebuah rumah di daratan. Akan tetapi, stabilitas kapal pesiar ini sudah dibuat sebaik mungkin. Jadi, kalaupun mereka sedang berada di atas laut, mereka juga hampir tidak bisa merasakan gelombang air laut. Saat ini, di satu lantai di kapal pesiar ini, sudah ada banyak orang yang sedang berdiri maupun duduk sambil mengobrol. Ketika Valentino dan Rhys masuk, tidak ada yang memerhatikan mereka. Tuan Valentino, acaranya masih belum mulai, kita duduk saja dulu di sini. Lalu, Rhys melihat ke sekeliling dan berkata pada Valentino dengan sungkan. Aku kenal beberapa orang di sini, aku pergi menyapa mereka dulu, lalu aku akan memperkenalkannya padamu. Baik. Valentino pun mengiyakannya, lalu duduk di salah satu kursi. Rhys langsung mengambil segelas anggur lalu memasang senyum di wajahnya, kemudian berjalan menuju kerumunan orang. Jika seseorang tidak pergi ke ibu kota, dia tidak akan tahu betapa rendah kedudukan dirinya sendiri. Jika tidak pergi ke kota Kama, dia tidak akan tahu betapa miskinnya dirinya. Kota Neo terlalu kecil, baik dalam hal kekayaan maupun dalam kemewahan. Kota Neo sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kota Vero. Di kota Neo, Rhys adalah CEO Grup Kingston, banyak yang mau menyanjung dan berhubungan dengannya. Akan tetapi, di kota Vero,
Rhys sebagai pengusaha yang datang dari luar hanya bisa merendah dan mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat ini, Rhys tersenyum sambil menghampiri kelompok yang terdiri dari 5-6 pria parubaya. Wah, Direktur Hendrik, Direktur Fabrian, kalian datang pagi sekali. Akan tetapi, setelah melirik Rhys, kedua orang itu hanya mengangguk ringan, tidak terlalu peduli padanya. Bab 774 berhenti. Seolah-olah Rhys bukanlah siapa-siapa di mata mereka. Rhys tidak menunjukkan keanehan apapun dan terus mengobrol dengan mereka berdua sambil tersenyum. Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar menyulut perselisihan pun terdengar. Ya ampun, Rhys, ternyata kamu juga memenuhi persyaratan untuk datang ke tempat ini. Rhys pun menoleh ke arah sumber suara dan ternyata itu adalah suara seorang bos perusahaan yang selama ini tidak akur dengannya. Perluasan yang akan dilakukan Rise Real Estate dan Grup Promise sudah pasti akan memengaruhi tujuan banyak orang. Saat ini, pria parubaya bernama Fabrian Beleno itu sedang berselisih dengan Rise Real Estate. Ekspresi Rhys tetap sama. Dia mengangkat gelasnya ke arah Fabrian dan berkata, "Oh, ternyata Direktur Fabrian, ya. Wah, ternyata Direktur Rhys masih mengingatku." "Aku jadi tersanjung," sahut Fabrian sambil menyunggingkan seolah senyum yang terkesan ganjil. Dia berjalan menghampiri Rhys sambil membawa beberapa pengusaha lainnya. Rhys terdiam sesaat begitu mendengar nada bicara Fabrian yang tidak enak, tapi ekspresinya tetap dijaga dan bibirnya masih menyunggingkan senyuman. Valentino yang duduk tidak jauh dari sana pun mengamati kejadian ini dengan wajah tanpa ekspresi. Sepertinya situasi Rhys di kota Vero ini tidak begitu bagus. "Direktur Rhys, apa kamu tahu bahwa ini adalah festival barang antik di kota Vero?" tanya Fabrian sambil berjalan mendekat. Rhys terdiam untuk sesaat, lalu menjawab. "Pertanyaan Direktur Fabrian lucu sekali, tentu saja aku tahu. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu yang merupakan seorang pengusaha luar masih datang ke sini? Jangan-jangan kamu sedang bersiap untuk menanamkan akar bisnismu di kota Vero?" kata Fabrian dengan nada bicara yang sangat sombong sambil berjalan ke hadapan Rhys. Walaupun yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka tetap memandang Rhys dengan sorot mengejek. Valentino sedikit mengernyit, tapi dia tahu dia juga tidak bisa membantu apa-apa. Rhys memang cukup terkenal di kota Vero, tapi tidak satupun orang mengenal nama Leno Wijaya. Rhys tertawa datar, lalu menyahut dengan pelan. "Direktur Fabrian ini memang suka sekali bercanda. Pengusaha itu mengejar keuntungan. Sebagai seorang pengusaha, bukankah tidak berlebihan kalau aku mengejar keuntungan? Jika Rhys bahkan tidak bisa mengatasi masalah kecil seperti ini, berarti dia bisa disebut orang yang payah." Kata-kata Rhys itu terdengar sangat sesuai dengan kenyataan. Tidak ada satupun orang yang hadir di situ bisa membantahnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang pengusaha pasti akan mengejar keuntungan. Memangnya siapa yang tidak mau menghasilkan lebih banyak uang? Oleh sebab itu, siapapun juga tidak berhak mencela cara yang orang lain gunakan untuk mencari makan meski cara itu buruk. Ekspresi Fabrian menjadi serius dan dia menyipitkan matanya menatap Rhys. Jika Rhys mengatakan ucapan seperti itu di keadaan normal, maka orang-orang di sekitarnya juga pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Akan tetapi, mana mungkin Fabrian yang memiliki dendam terhadap Rhys akan melepaskannya begitu saja. Memang benar pengusaha itu mengejar keuntungan, tapi apa pantas orang luar menginginkan bagiannya dari mangkok makan besar yang bahkan tidak cukup untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang sendiri? Sahut Fabrian sambil menyipitkan matanya. Tentu saja kata-kata Fabrian itu langsung disetujui oleh banyak orang. Bertambah satu orang kompetitor berarti keuntungan yang bisa mereka dapatkan akan berkurang juga. Mereka sudah pasti tidak akan diam saja karena hal seperti ini berhubungan erat dengan tujuan masing-masing. Oleh sebab itu, saat ini mereka berdiri di pihak yang sama dan menghadapi lawan yang sama. "Direktur Rhys, menurutku ucapan Direktur Fabrian itu ada benarnya. Malah sebenarnya ucapan Direktur Fabrian tadi sangat benar. Piring yang tersedia sedemikian besarnya, tapi tidak semua orang bisa menjulurkan sumpit mereka dan mengambil bagian. Hidup sebagai manusia itu berarti harus tahu diri." Fabrian merasa sangat bangga melihat ada begitu banyak orang yang mendukungnya. Dia pun mencibir ke arah Rhys. "Benar. Hidup sebagai manusia itu harus tahu diri. Tidak akan jadi masalah kalau kamu menunggu di samping dan memakan sisa-sisa makanan yang kami jatuhkan. Tapi kalau kamu berani mengulurkan sumpitmu untuk mengambil jatah yang ada di piring, aku berhak memukul tanganmu untuk menjauh." Beberapa pengusaha yang ada di sekitar pun ikut menimpali dan dalam sekejap mereka semua berada di satu pihak yang sama. Sebersih cahaya beberapa kali berkilat dalam pandangan Rhys, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Dia sependapat dengan Danu bahwa dia hanya bisa menahan diri untuk sementara ini agar rencana Valentino tidak terganggu. Menyinggung para pengusaha lokal ini secara terang-terangan adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Valentino yang berada tidak jauh dari sana pun menghela napas pelan. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa Rhys begitu ingin kembali ke kota Neo? Ternyata inilah alasannya. Tidak ada tempat yang terasa lebih nyaman daripada rumah sendiri. Meskipun tinggal di kota Vero memang nyaman, tetap saja penduduknya tidak akan menerima Rhys dengan senang karena dia adalah pendatang. Saat ini di kota Vero, bisa dibilang Rhys berada dalam situasi di mana dia dikepung oleh musuh-musuhnya dari segala sisi dan dia tidak memiliki satupun kawan. Memangnya siapa yang akan sudi menjadi rekannya di saat tujuan masing-masing orang terlibat di dalamnya? Valentino paham bahwa bukan hanya Rhys saja, tapi semua pengusaha asing akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya di daerah lokal. Kecuali mereka memiliki pendukung yang kuat seperti keluarga Wijaya dari kota Kamer.
Jika tidak, akan sulit sekali bagi pendatang untuk mengalahkan penguasa lokal. Mereka yang merupakan orang luar tentu akan berada di pihak yang kalah dibandingkan dengan penduduk lokal. Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, meninggalkan kota Fero dan kembali ke kampung halaman dalam keputusasaan. Kedua, menggunakan kekuatan yang hebat untuk menaklukkan kota Fero dan menundukkan semua orang. Hanya seseorang yang lebih kuat saja yang tidak akan diinjak-injak oleh orang lain. Pergi dalam keputusasaan bukanlah gaya hidup Valentino. Oleh sebab itu, entah rencananya sendiri atau situasi yang ada di hadapan matanya sekarang, keduanya sama-sama memaksa Valentino untuk menciptakan kegaduhan di kota Fero. Valentino sedikit mengernyit, lalu berjalan ke sisi Riz hendak menariknya menjauh. Tentu saja dia sudah mengingat orang bernama Fabrian ini. Direktur Riz, kamu pasti bisa mengerti maksudku, kan? Tanya Fabrian sambil sedikit mencodongkan tubuhnya ke depan, dan menatap Riz dengan seolah senyum jahat tersungging di sudut bibirnya. Riz menarik napas dalam-dalam selama beberapa kali untuk menekan emosinya dan menjawab dengan nada datar. Aku mengerti? Hah? Aku tahu Direktur Riz adalah orang yang pintar, jadi kamu pasti tahu harus berbuat apa? Sahut Fabrian sambil tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Riz dengan sorot mata yang penuh maksud, lalu berbalik badan hendak berjalan pergi. Dia bahkan tidak berniat melirik Valentino yang ada di samping Riz. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang bernada sangat tidak bersahabat pun terdengar. Keparat yang di sana, berhenti kamu dan jangan bergerak. Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara itu sudah terdengar lagi. Maksudku kamu, si keparat botak yang di sana. Fabrian tertegun sesaat begitu mendengarnya. Dia mengusap-usap kepalanya yang botak, lalu berbalik badan dengan kebingungan. Saat dia baru saja berbalik badan, sesosok orang sudah melangkah ke hadapannya dan meninju dadanya dengan berani. Satu tinju itu langsung membuat Fabrian terpukul mundur beberapa langkah. Kekesalannya pun langsung tersulut dan dia membuka mulutnya hendak mengumpat. Namun sebelum Fabrian bisa mengatakan apa-apa, datanglah suara seseorang yang terdengar menghina. Untuk apa kamu bersikap begitu sombong? Kedua orang pengawal yang berada di belakang Fabrian pun langsung melangkah ke depan. Tunggu. Tiba-tiba, Fabrian menarik kedua pengawal itu ke belakang tubuhnya dan menatap orang yang datang dengan gemetaran. Tuh, Tuan Muda Vincent. Fabrian pun secara spontan menundukkan kepalanya dan menyapa tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ternyata Tuan Muda Vincent. Ya, Tuan Muda Vincent juga datang. Halo, Tuan Muda Vincent. Beberapa orang yang ada di sekitar Fabrian pun ikut menyapa. Orang yang baru datang itu adalah Tuan Muda besar dari grup Bowie, Vincent Bowie. Grup Bowie memang sangat kuat di kota Fero, tapi mereka tidak bisa masuk ke jajaran konglomerat teratas. Meskipun begitu, mereka didukung oleh keluarga Low dan juga memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Low. Akibatnya, status Vincent pun secara alamiah ikut meningkat. Saat ini, ada beberapa pengawal yang mengikuti di belakang Vincent. Mereka menatap semua orang dengan sorot pandangan yang meremehkan. Dasar mata kalian semua ini buta. Kalian masih bisa mengenaliku, tapi tidak bisa mengenalinya? Kata Vincent dengan dingin sambil menunjuk ke arah Riz dan Valentino. Fabrian dan semua orang lainnya sontak menjadi tertegun, begitu pula dengan Riz. Tentu saja Riz sudah pernah mendengar tentang Tuan Muda dari grup Bowie. Akan tetapi, dia sama sekali tidak memiliki koneksi apapun dengan Vincent. Kenapa sekarang pria itu malah membelanya? Bab 775 Festival Barang Antik. Riz tahu betul bahwa dia dan Vincent tidak saling mengenal. Perusahaannya juga tidak memiliki kerja sama bisnis apapun dengan grup Bowie. Dia lebih tidak menyangka lagi Valentino bisa mengenal seorang tuan muda besar seperti Vincent. Semakin Riz memikirkannya, semakin pikirannya terasa kusut. Tuan Muda Vincent, maksud Anda dan dia saling kenal? Tanya Fabrian sedikit tidak yakin sambil melirik ke arah Riz. Omong kosong apa itu? Dia adalah orang yang kuanggap sebagai kakakku sendiri. Seru Vincent tiba-tiba mengumumkan sambil memelototi Fabrian. Apa? Vincent sama sekali tidak memelankan suaranya saat mengucapkannya. Oleh sebab itu, fokus semua orang yang hadir di aula pun tersedot ke arah sini karena merasa kagum dan kaget. Orang seperti apa yang bisa dianggap sebagai kakak oleh seorang Vincent Bowie? Mata Fabrian terbelalak lebar dan mulutnya juga perlahan-lahan menganga. Dia secara spontan menunjuk ke arah Riz, lalu ke dadanya sendiri tanpa ada sepatah kata pun yang terlontar keluar dari mulutnya. Ternyata Riz ini adalah kakak Vincent. Sementara itu, Riz sendiri juga nampak kebingungan. Dia baru berusia 40 tahun lebih, tapi kenapa sudah berubah menjadi kakak Vincent? Vincent ini pasti sedang bercanda, bukan? Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, lalu beranjak dari sisi Riz dan berkata, Tuan Muda Vincent. Vincent segera membalikkan tubuhnya dan sikapnya pun langsung berubah 180 derajat. Kau Lenau, jangan memanggilku seperti itu, cukup panggil aku Vincent saja. Sikap Vincent terhadap Valentino membuat banyak orang tercengang. Barulah pada saat itu mereka menjadi paham. Ternyata sosok orang yang Vincent sebut dengan kakak itu adalah pemuda yang kelihatannya biasa-biasa saja ini. Sebelumnya, mereka bahkan sama sekali tidak melirik Valentino. Mereka berpikir bahwa Riz mengajak pemuda itu untuk melihat dunia luar. Sekarang, mereka baru menyadari bahwa ternyata pemuda itulah dewa yang sebenarnya. Riz juga membelalakan matanya lalu memandang Valentino dengan sorot tak percaya. Sebenarnya,
Apa yang sudah Valentino lakukan dalam kurun waktu beberapa hari yang singkat ini? Dia bahkan sudah berteman dengan orang dari perusahaan besar seperti Globoi. Bukan hanya sekedar berteman, tapi dia bahkan membuat tuan muda Vincent yang begitu angkuh itu manggilnya dengan sebutan kakak. Kuberitahu pada kalian, ya, pria ini adalah temanku, Leno Wijaya. Buka mata kalian baik-baik. Kalau sekali lagi aku melihat kalian memandang rendah dirinya, aku akan memberi kalian pelajaran. Maki Vincent kepada Fabrian dan yang lainnya sambil mengernyit. Dia menatap mereka dengan dingin. Sekelompok pengusaha parubaya itu pun dibuat ketakutan, hingga tidak berani berbicara oleh Vincent yang masih muda. Mau bagaimana lagi? Meski Vincent masih muda, latar belakang keluarganya tidak bisa diremehkan. Kaisar yang masih muda tetaplah seorang kaisar dan dia terlahir untuk menikmati pujian dari puluhan ribu orang. Tentu saja Vincent tidak bisa disamakan dengan seorang kaisar, tapi mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan status yang dia miliki. Ayo, Kak Wenau, kita pergi ke sebelah sana untuk istirahat. Setelah mengancam semua orang, Vincent pun mengajak Valentino untuk duduk bersama di sudut ruangan. Weiss kembali merasa terkejut melihat perlakuan Vincent kepada Valentino. Sekali lagi, dia melihat karisma Valentino. Jangan-jangan memang ada orang-orang tertentu yang terlahir sebagai pemimpin. Jika tidak, kenapa ada orang-orang yang bersedia mengikuti mereka kemanapun? Weiss sendiri tidak mengerti setelah memikirkannya, karena dia juga tidak tahu kenapa dia bersedia mengikuti Valentino. Setelah duduk, Vincent pun membuka mulutnya hendak berbicara. Kak Wenau! Valentino menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Jangan begitu, kedengarannya jadi canggung. Vincent tertegun sesaat, lalu berujar sambil tersenyum. Baiklah, karena kamu lebih tua daripada aku panggil kamu Kak Wenau saja. Kak Wenau, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Vincent sambil melirik Weiss dan mengamati pria itu dari atas hingga ke bawah. Tanpa basa-basi, Valentino pun saling memperkenalkan Weiss dan Vincent. Weiss pasti akan menerima banyak bantuan jika bisa menjalin hubungan baik dengan Globoi. Vincent memiliki kepribadian yang tegas. Karena Weiss adalah teman Valentino, dia pun tidak memasang ekspresi arogan terhadap Weiss. Vincent bahkan bersikap dengan sangat hormat kepada Weiss. Sikapnya itu membuat Weiss merasa tersanjung. Bagaimanapun juga, Vincent adalah tuan muda besar dari Globoi. Jangan khawatir, Direktur Weiss, teman Kak Wenau adalah temanku juga. Kalau ada kesulitan apapun ke depannya, jangan ragu untuk mencariku di Globoi, kata Vincent secara terus terang sambil melambaikan tangannya. Tentu, jawab Weiss sambil terus mengangguk. Tapi, sudah pasti ada syaratnya, sahut Vincent sambil memasang ekspresi yang terlihat sangat serius. Hati Weiss rasanya sedikit menjadi sesak dan dia balas menatap Vincent dengan tatapan bertanya. Valentino pun menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Kalau ada waktu luang, aku akan mengajarimu cara menyetir. Ekspresi Vincent yang tadi hanya berpura-pura serius pun langsung lenyap dan dia sontak tertawa. Baiklah, kalau begitu kita sepakat, Kak Wenau, sahut Vincent dengan sangat senang. Setelah itu, mereka berdua pun duduk dan saling mengobrol sambil menunggu dimulainya acara festival barang antik. Sebagai penduduk lokal, tentu saja Vincent tahu lebih banyak daripada Weiss. Dia pun menjelaskan tentang festival barang antik kepada Weiss dan Valentino. Skala festival barang antik yang diadakan oleh Asosiasi Barang Antik Kota Fero ini mencakup seluruh penjuru kota. Mereka yang merupakan pecinta barang antik akan memanfaatkan kesempatan ini untuk datang melihat-lihat. Sedangkan orang-orang yang bukan pecinta barang antik akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin koneksi. Bagaimanapun juga, acara yang diadakan di kalangan atas seperti ini merupakan ajang yang sangat bagus untuk menjalin koneksi. Sebuah transaksi bernilai ratusan miliar mungkin akan disepakati hanya dengan obrolan singkat. Oleh sebab itu, banyak sekali orang yang tidak ambil pusing dengan kejadian yang baru saja terjadi dan bergegas mencari target masing-masing. Festival barang antik akan dimulai sebentar lagi dan beberapa kolektor di kota Fero akan memamerkan koleksi pribadi mereka. Asosiasi Barang Antik memiliki juru taksir sah yang akan menaksir harga koleksi pribadi itu secara gratis. Kalau ada yang bersedia menjual barang antiknya, maka pelelangan akan langsung diadakan di tempat. Ujar Vincent menjelaskan dengan rinci karena dia takut Valentino tidak paham. Valentino hanya balas mengangguk, dia tidak merasa begitu tertarik. Hei, Kak Wenau, kamu pasti merasa tidak tertarik menghadiri pelelangan untuk barang-barang yang sudah dipastikan adalah barang berharga, ya? Tanya Vincent sambil tertawa begitu melihat ekspresi Valentino yang tidak begitu berminat. Ya, apanya yang bernilai dari sebuah barang yang sudah diidentifikasi oleh ahlinya? Sahut Valentino sambil mengangguk. Tidak juga. Sebelum juru taksirnya menilai harga sebuah barang, justru akan ada persaingan untuk menawar harga, kata Vincent sambil tersenyum dengan penuh maksud. Persaingan untuk menawar harga? Tanya Weiss dan Valentino secara bersamaan. Benar sekali. Contohnya saat keluarga Boy mengeluarkan sebuah barang, semua orang akan dipersilakan untuk menaksir harganya terlebih dulu. Ini juga merupakan sebuah proses untuk memilah penglihatan masing-masing. Siapapun yang menyukai barang itu berarti akan melakukan transaksi dengan keluarga Boy dan bersedia membelinya dengan harga yang sesuai. Setelah transaksinya dilakukan, barulah anggota dari Asosiasi Barang Antik akan menaksir harganya. Jawab Vincent menjelaskan sambil tersenyum. Weiss berpikir sejenak, lalu bertanya. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita yang rugi kalau kita salah menilai dan menyatakan barang antik itu palsu? Hah? Tentu saja.
Justru pengetahuan profesional dan pertarungan keberuntungan inilah yang membuat orang menjadi sangat tertarik